Saudara, firman Tuhan pada hari ini kita terambil dari Daniel 3. Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing dari Daniel 3. Kita ada dalam tema Exiles on a Mission. Dan sedikit saya ceritakan tentang konteks dari Daniel 3 ini, saudara. Pada tahun 605 sebelum Masehi, pasukan Babel menghancurkan Yerusalem dan membuang bangsa Israel dari tanah perjanjian. Ini yang kita kenal dengan pembuangan ke Babel. Saudara, tanah yang dijanjikan Allah hilang, bait Allah tempat umatnya menyembah Allah dihancurkan, tahta Daud yang dijanjikan akan kekal kini kosong. Dan saudara, ini bukan sekedar kejatuhan Israel atau keruntuhan rezim pemerintahan mereka, tapi suatu tamparan dan goncangan iman yang sangat besar bagi mereka, saudara. Mungkin mereka bertanya, apakah Allah masih berdaulat? Atau sesungguhnya dewa-dewa Babel itu jauh lebih kuat daripada Allah Israel? Itulah arti exiles bagi mereka, saudara. Dan Mazmur nomor 137 ayat 1 menangkap keputusasaan itu. Di sana dikatakan, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kami duduk sambil menangis. Dan saudara, tetapi mereka bukan orang buangan tanpa tujuan. Kepada mereka diberikan misi Allah. Karena sejak Allah memanggil Abraham, Ia telah menyatakan suatu rencana melalui Abraham, saudara. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Melalui umatnya, Allah bermaksud memberkati dan memperkenalkan dirinya kepada bangsa-bangsa. Itulah arti exiles on a mission bagi mereka. Walaupun mereka berduka karena pembuangan, Allah tetap ingin memperkenalkan dirinya kepada seluruh bangsa melalui orang-orang buangan ini. Dan saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa kita orang-orang percaya juga adalah orang asing dan pendatang tuh, kata Petrus tuh di 1 Petrus 2 ayat 11. Paulus juga tulis dalam Filipi 3 ayat 20, kalau ternyata kewarganegaraan orang-orang percaya itu adalah surga. Tapi masalahnya, saudara, walaupun demikian, gak ada tuh KTP saya kewarganegaraan surga. Dan saya yakin KTP saudara juga enggak, bukan? Mungkin kebanyakannya warga negara Indonesia. Nah, saudara, kita masih warga negara Indonesia, tinggal di dunia ini, dan ada ketegangan di sini, saudara. Karena bagian Alkitab lain mengatakan bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Bagian Alkitab lain lebih jelas, saudara. Yakobus bilang, persahabatan dengan dunia katanya adalah permusuhan dengan Allah. Nah, saudara, tetapi masalahnya begini. Nasi, bebek, dan ayam goreng kampung yang kita makan, saudara, tidak turun langsung dari surga, bukan? Yang katanya adalah kewarganegaraan kita. Semua itu kita capai dengan kerja keras, saudara. Kerja keras di mana? Di bumi. Bumi mana, saudara? Bumi Serpong Damai, Gading Serpong, Jakarta dan sekitarnya. Kita berjeri lelah di dalam dunia kita. Tapi kita dikatakan orang asing dan pendatang, saudara. Oleh karena itu, saudara, bagaimana menjadi orang buangan di dalam status kita sebagai exiles on a mission, yang adalah orang-orang asing di dalam dunia namun dipanggil mengerjakan misi Allah. So, pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, bagaimana kita melakukan ini? Bagaimana kita menjadi orang buangan yang setia menjalankan misi Allah di tengah dunia yang kita tinggali setiap hari? Dan saudara, SMA kalau bisa saya singkat, saudara, Sadrak, Mesak, Abednego memberitahu kepada kita bagaimana caranya melakukan itu, saudara. Dan ternyata itu adalah sebuah proses, saudara. Dan prosesnya dimulai dengan tidak sujud kepada berhala dunia. Saudara bisa mengikutinya dalam, bisa membuka Alkitab saudara dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel.
Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum. Banyak hadirin undangannya ya saudara. Semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 4, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sampai di sini dulu. Saudara, singkatnya Nebukadnezar mendirikan patung emas raksasa di dataran Dura, mengumpulkan para pejabat di kerajaan Babel, dan ketika musik berbunyi, semua orang harus sujud menyembah patung yang didirikan itu. Saudara, kalau kita ada di sana, setidaknya ada 3 alasan mengapa sujud kepada patung emas ini. Yang pertama, saudara, patung ini sendiri luar biasa. Tingginya sekitar 27 meter kali 2,7 meter. Agak ramping, tinggi ke atas. Saudara, kira-kira sekitar setinggi gedung 9 lantai. Tapi waktu baca ini, saudara, bukankah kita tergoda atau kita ingin tahu kenapa emas? Kenapa emas? Kenapa patung emas? Nah, saudara, di pasal sebelumnya, Nebukadnezar dapat mimpi. Dia mimpi kalau ada patung, kepalanya terbuat dari emas. Kemudian dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, pahanya dari besi dan kakinya dari besi bercampur tanah liat. Dan Nebukadnezar dikasih tahu kalau dia cuman kepala dari patung itu, patung emas. Setelah Nebukadnezar akan ada raja-raja lain, akan ada kerajaan-kerajaan lain yang menggantikan pemerintahannya kerajaan Babel. Tapi saudara, apa yang Nebukadnezar buat? Patung yang seluruhnya dari emas. Jangan bayangin ini 99,99% fine gold, saudara. Karena para penafsir kasih tahu kita kalau ternyata ini adalah kayu yang dilapisi dengan emas. Atau logam mulia lain yang luarnya dilapisi dengan emas. Poinnya adalah Nebukadnezar ingin berkata kalau pemerintahanku tidak akan pernah tergantikan. Dan bukankah ini adalah pemberontakan terhadap firman Tuhan dalam Daniel 2. Dan ini adalah proyek narsistik, saudara. Dari seorang raja yang memberhalakan dirinya sendiri. Nah, saudara, alasan yang kedua, musiknya, saudara. Bayangkan ini adalah satu event yang diadakan oleh kerajaan terkuat di muka bumi pada waktu itu. Ada media di sana dan ada musik. Musiknya global, saudara. Musiknya menjangkau kelompok etnis di dalam kerajaan Babel, saudara. Musiknya sangat indah, saudara. Ada sangkakala, ada seruling dari tradisi Mesopotamia. Ada kecapi dan rebab dari timur dekat kuno. Kemudian ada gambus yang kemudian berasal dari pengaruh Yunani. Poinnya apa, saudara? Semua orang dari berbagai tempat merasa bahwa itu adalah musikku. Itu adalah musik yang kudengar sejak kecil. Dan bukankah itu cukup untuk membuat mereka bersujud juga, saudara? Mendukung mereka untuk bersujud. Dan yang terakhir, yang paling penting, semua orang melakukannya. Semua orang bersujud. Saudara, pemerintahan para undangan hadirin yang banyak banget tadi yang udah kita baca, saudara. Mulai dari kelas menteri sampai kelas kepala RT RW, saudara, mungkin dalam kerajaan Babel. Semua
hadir saudara. Dan semuanya sujud menyembah patung emas ini. Dan saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, memang gak ada raja yang membangun patung sedemikian rupa dan menyuruh kita untuk sujud menyembah patung itu. Gak ada juga Loki saudara yang memegang tongkat yang berisikan Mind Stone dan berkata dengan lantangnya, "Bow before me, kneel." Yang bahkan Kapten Amerika pun bersujud di hadapannya saudara. Gak ada saudara. Akan tetapi patung-patung emas itu, berhala itu masih ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Dan mereka semua berkata, "Sujudlah di hadapanku." Saudara, itulah yang Tim Keller katakan tentang definisi berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah, segala sesuatu yang menarik hati dan pemikiran Anda lebih dari Allah. Segala sesuatu yang Anda cari untuk memuaskan diri, sedangkan itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Segala sesuatu yang lebih penting dari Allah. Dan itu bisa bermacam-macam saudara. Kita bisa menamakannya dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Saudara, Tim Keller dalam bukunya Counterfeit Gods menceritakan tentang apa yang terjadi ketika krisis ekonomi dunia pada tahun 2008, saudara. Dan ini adalah chart, saudara. Chart S&P 500, 500 perusahaan gede Amerika. Dan saya coba tarik dari tahun 2008 sampai 2009 waktu krisis ekonomi dunia. Saudara, terjadi penurunan dari harga tertinggi ke harga yang terendah kurang lebih 50% lebih, saudara. Dan ini membuat berbagai orang panik dan stres. Dan itulah yang ditulis oleh Tim Keller dalam bukunya, saudara. Selama periode ini terjadi tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang dulunya kaya dan berpengaruh. Ada pemimpin badan usaha pelelangan rumah terkemuka Amerika, dia menembak kepalanya sendiri di belakang kemudi Jaguar merahnya. Seorang manajer keuangan dari Prancis yang menginvestasikan kekayaan dari banyak keluarga elit dan terpandang di Eropa, mengakhiri hidupnya dengan memotong nadi tangannya sendiri dan mati di kantornya karena dia kehilangan 1,4 juta dolar, kurang lebih 24 sampai 25 miliar rupiah mungkin saudara, karena ditipu oleh skema Ponzi Bernard Madoff. Dan saudara, seorang eksekutif senior HSBC berkebangsaan Denmark menggantung dirinya dalam kamar ganti di apartemen, dan semua itu terjadi pada periode ini. Tim Keller kemudian mengomentari fenomena ini berikut, saudara. Kita mengambil resiko yang semakin besar untuk mendapatkan kepuasan yang tidak akan pernah terpuaskan dari sesuatu yang kita inginkan. Sampai akhirnya kehancuran terjadi. Ketika kita mulai sadar, kita berkata, "Mengapa saya begitu buta? Mengapa kita bertindak begitu tidak rasional? Mengapa kita sama sekali lupa akan apa yang benar?" Jawaban Alkitab adalah, hati manusia serupa gudang berhala. Hati kita bisa mengambil hal-hal yang baik di sekitar kita, menjadikannya berhala, dan memberikan kepadanya penyembahan yang seharusnya hanya milik Allah. Saudara, mungkin itu nilai baik di sekolah, promosi jabatan di kantor, pencapaian yang membanggakan keluarga, saudara. Dan kita tahu itu baik, bukan? Setidaknya saya sebagai anak kecil waktu dulu saya tahu juara di kelas itu baik. Nilai yang bagus itu baik. Saudara, tapi ternyata semakin besar semua itu bisa bertumbuh besar dalam skala yang lebih besar. Dan ternyata bisa menjadi berhala, saudara. Karena pencapaian, prestasi, merebut setiap perhatian, dan tidak jarang kita menghalalkan berbagai cara untuk sampai ke sana. Dan kemudian itu menjadi berhala. Saudara, relasi dengan pasangan, relasi dengan anak, mungkin dengan keluarga besar. Saudara, bukankah semuanya baik? Tetapi cinta, kenyamanan, dan rasa memiliki dan dimiliki, itu bisa menjadi berhala ketika kita menggantungkan identitas dan rasa utuh dari diri kita
Di dalam sana, apa yang baik kemudian menjadi berhala. Dan saudara, penghasilan yang kita terima setiap bulan, yang dulu waktu kecil itu adalah uang-uang jajan mungkin saudara. Yang hanya mampu membeli pop mie mungkin saudara. Kalau saya kecil saya beli mie gelas. Mie gelas kalau istirahat saudara, harganya murah banget ya, saya lupa berapa tapi yang saya ingat murah. Kemudian ada juga es lilin gitu ya saudara. Dan ternyata uang-uang yang dulu kecil semakin besar, ternyata semakin besar, semakin banyak. Dan ternyata cukup banyak untuk kemudian kita menaruh rasa aman kita di dalam sana. Untuk kita menaruh rasa keberhargaan kita di dalam sana. Saudara, lihat semua yang baik yang dekat dengan kehidupan kita. Ketika kita mulai menaruh semua perhatian, tenaga, dan penyembahan kita ke sana saudara. Maka semuanya menjadi berhala. Sebab semua itu bisa menjadi lebih penting dari Allah. Saudara, hati kita adalah pabrik berhala. Dan saya rasa hatinya SMA tadi saudara, Sadrak Mesak Abednego itu juga tidak imun dengan penyembahan berhala. Tapi ketika musik berhenti, musik berbunyi, dan seluruh dataran Dura penuh dengan orang-orang yang berlutut saudara. Mereka ini gak berlutut, mereka gak bersujud. Mereka tidak bersujud di hadapan berhala itu. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, kenapa? Kenapa mereka gak bersujud? Kenapa saudara? Kalau kita pikir-pikir ya, karir mereka sudah naik to the moon. Sudah oke. Gaji mereka standar pemerintahan terkuat di muka bumi pada waktu itu. Hidup sudah baik-baik saja. Saudara, bukankah gak ada yang tahu kalau mereka berlutut di tengah ribuan orang, bukan? Di tengah banyaknya orang-orang yang berlutut itu saudara. Saya pikir saudara, kalau itu kalau saya salah satu dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara bisa gak sih pura-pura sakit lutut saudara mungkin ya. Musik udah mulai bunyi nih. Wah, udah, aduh sakit lagi. Aduh sakit, berlutut saudara. Sampai di bawah, haleluya, hidupku selamat. Puji Tuhan. Saudara, bisa aja saudara kalau mereka mau. Tapi mereka tidak melakukannya. So sekali lagi pertanyaannya, kenapa? Kenapa mereka yang cuma orang-orang buangan ini hidup sudah baik, kenapa gak mau berlutut demi hidup mereka sendiri? Nah, saudara, saya membayangkan, dan tentunya ini gak bisa dipisahkan dari iman mereka. Dari Israel yang sudah terbentuk dalam kehidupan mereka. Mungkin saya bayangin saudara, waktu mereka baru mau sarapan nih, waktu di Israel sebelum ke pembuangan. Mungkin ayah, ibu mereka, mama, papa mereka makan bareng mereka. Dan sebelum mereka mulai makan, mama, papa mereka akan bacain Keluaran 20 ayat 1-5. Dengarlah firman Tuhan ini, hai anak-anak. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyembah Allah lain. Hanya Allah Israel saja Allah yang layak disembah. Dan saudara, saya bayangin juga mereka waktu masih sekolah minggu. Di sinagog-sinagog mereka mungkin saudara. Rabi-rabi mereka mungkin mengajarkan kepada mereka. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, dengarlah hai Sadrak, dengarlah Mesak, Abednego. Saudara, itu nama Babel mereka bukan? Berarti dengarlah Hananya, Misael, izin komis. Hananya, Misael yang waktu itu, dan Azaria, nama-nama Israel mereka. Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Jangan ada Allah lain. Jangan ada Tuhan yang lain. Dan saudara, itulah yang mereka lakukan. Mereka tidak berlutut karena mereka tahu siapa Allah yang benar. Siapa Allah yang sejati itu. Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Saudara, apa artinya bagi kita? Apa artinya bagi kita untuk kita tidak sujud? Dan bagaimana kita tidak sujud terhadap berhala dunia ini, saudara? Artinya bagi kita adalah, apa jawabanmu terhadap pertanyaan ini? Saudara, apakah engkau tahu siapa Allah yang sejati? Dan Allah yang benar itu, yang kepadanya saja engkau sujud dan menyembah. Apakah engkau tahu Allah yang sejati dan Allah yang benar itu? Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego tahu siapa Allah itu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Dan saudara, biarkan saya memberitahu kepada kita semua dan mengingatkan kepada kita, Allah yang sama di dalam perjanjian lama itu, yang telah menyatakan dirinya melalui tiang awan dan tiang api, melalui para nabi dan mujizat-mujizat, telah menyatakan dirinya secara sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, demikian penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Paulus mengatakan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudara, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu, Allah itu telah menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian Michael Bird mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dengan wajah manusia. Maksudnya bukan hanya penampilan Yesus saja yang manusia, seolah-olah kemanusiaannya tidak sungguh nyata. Maksudnya ketika melihat Yesus, maka kita melihat Allah yang hadir di tengah-tengah manusia, sebagai manusia, masuk ke dalam penderitaan manusia, dan datang untuk menyelamatkan manusia. Dan saudara, bukankah dia jauh lebih indah daripada patung-patung emas dunia ini, saudara? Nebukadnezar menawarkan patung emas, tapi ia menyatakan dirinya sendiri, saudara. Dia menawarkan dirinya sendiri untuk kita, saudara. Dan bukankah dia lebih indah dari berhala apapun yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita, saudara? Dan itulah yang diajarkan oleh lagu, hymn, Turn Your Eyes Upon Jesus. Saya coba nyanyiin ya. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Saudara, perhatikan bagian ini. Boleh kali sama-sama ya. And the things of earth will grow strength. Lead Him in the light of His glory and grace. Saudara, pandanglah kepada Yesus. Tataplah wajahnya yang penuh kemuliaan. Dan hal-hal duniawi, berhala-berhala itu akan menjadi redup di dalam terang kemuliaan dan anugerahnya. Saudara, pandanglah kepada Yesus dan sembahlah Yesus 24/7. Senin sampai Senin. Sembahlah Yesus. Pandanglah kepada Yesus, saudara, dengan kejujuran akademismu sebagai anak-anak kuliah, sebagai anak-anak yang bersekolah. Ketika engkau yang baru memulai karir dan mungkin engkau menjumpai tekanan untuk membuktikan diri yang begitu besar, pandanglah kepada Yesus dan sembahlah Dia dengan integritasmu. Saudara, mungkin ketika engkau papa atau mama yang pulang ke rumah dan kondisimu lelah, tapi engkau tahu anakmu butuh kasihmu, butuh perhatianmu. Pada waktu itu pandanglah Yesus dan sembahlah Dia dengan memberikan kehadiranmu bagi mereka, saudara. Sebab mereka membutuhkan kasih dan perhatianmu. Mereka perlu mendengar apa kaitan antara iman dan pekerjaan yang engkau lakukan dari Senin sampai Jumat. Mereka perlu mendengar tentang tantangan-tantangan imanmu, tetapi juga kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidupmu. Pandang kepada Yesus, sembahlah Dia dengan menghadirkan Kristus, kesetiaan dan kasih-Nya bagi keluargamu, saudara. Dataran dura kita, saudara. Tempat kita untuk menolak berlutut menyembah berhala dan menyembah Yesus. Mungkin itu adalah kampusmu, saudara. Kantormu, rumahmu. Dan setiap kali kita memilih untuk tidak sujud kepada berhala dan memilih untuk sujud kepada Kristus, maka kita sedang menjalankan misi Allah.
Tetapi saudara, memilih untuk tidak sujud kepada berhala dunia dan memilih untuk sujud kepada Yesus ada harganya. Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu adalah perapian yang menyala-nyala. Dan menghadapi perapian itu saudara, mereka tidak mundur. Tidak mundur di hadapan ancaman itu. Yang kedua saudara, saya bacakan ayat 13 sampai 15. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, ayat 14, berkata raja kepada mereka. Saudara perhatikan kata-kata raja. Emang benar ya? Memang betul ya? Saya dengar-dengar kalian tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan. Saudara, di hadapan raja yang paling berkuasa di muka bumi itu dan mendengarkan kata-kata, memang betul ya? Saya dengar-dengar. Saudara, bukankah itu menakutkan? Dan itulah yang terjadi saudara, ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara, hadiah yang mereka terima bukan piring cantik saudara, tapi perapian yang menyala-nyala. Sebuah tungku atau tempat pemanasan besar yang digunakan untuk pembakaran batu bata atau peleburan logam atau mungkin peleburan emas yang darinya patung itu dibuat saudara. Dan Nebukadnezar murka. Ia memanggil ketiga orang Yahudi dan kasih kesempatan lagi sekali lagi saudara. Dan saudara, bukankah di situ ada harga dirinya yang dipertaruhkan saudara? Udah panggil nih, tolong nih, mungkin dalam hatinya saudara, ini saya melebih-lebihkan, jujur. Mungkin mendramatisir kali ya. Tapi bukankah harga dirinya juga sedang dipertaruhkan? Karena titahnya sedang dipertaruhkan. Ini orang mau sujud enggak? Mau menghormati titah raja enggak? Pada waktu ini. Dikasih kesempatan lagi saudara. Dan mereka tidak mundur di hadapan ancaman saudara. Jawaban mereka ada dalam ayat 16 sampai 18. Saya bacakan untuk saudara. Bisa diikuti ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, jawaban mereka terdiri dari dua bagian. Yang pertama, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Mereka mengenal Allah mereka. Saudara, mereka tahu Allah membelah laut merah bagi Israel. Mereka tahu ia mengeluarkan air dari batu karang di padang gurun. Mereka tahu ia menurunkan mana dari langit setiap pagi selama 40 tahun. Dan bukankah satu kisah yang paling relate saudara dengan konteks mereka ini adalah mereka tahu kisah Musa yang melihat perapian yang menyala-nyala, terbakar oleh api tapi tidak hangus. Allah yang membuat semak duri tidak terbakar, tidak hangus itu tentu sanggup membuat mereka tidak hangus di perapian Nebukadnezar, bukan? Mereka mengenal jejak rekam Allah. Sudah, tapi perhatikan jawaban mereka pada bagian yang kedua. Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak. Dan saudara, justru karena mereka mengenal kesanggupan Allah, jawaban ini ada bobotnya, saudara, ada maknanya dan sangat-sangat besar bobotnya, saudara. Sebab ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata menyembah Allah
itu tidak berarti kita selalu diluputkan dari penderitaan, dari masalah, saudara. Dan kalau kita membaca kisah ini, memang akhirnya happy ending, saudara. Saya tahu, kita tahu semua, saudara, dari sekolah minggu. Akhir bahagia. Tapi akhir bahagia ini tidak boleh mengacaukan pandangan kita bahwa Allah sudah pasti menyelamatkan. Saudara, karena ternyata Sadrak, Mesak, Abednego pun yang ada di situ berkata, seandainya tidak. Dan kalau kita membaca Daniel 3 sebagai jaminan akan keselamatan jasmani fisik, saudara, maka bukankah kita sedang mengkhianati para martir yang berdiri teguh tetapi tetap mati? Sebab sepanjang sejarah ada orang-orang yang berkata, seandainya tidak, kami tidak akan menyangkal Yesus. Dan ternyata Allah memang tidak menyelamatkan mereka secara fisik. Saudara, Stefanus dirajam sampai mati dengan batu dalam Kisah Para Rasul. Rasul-rasul Yesus hampir semuanya mati sebagai martir. Dan ada seorang uskup bernama Polikarpus, murid langsung dari Yohanes, saudara, ditangkap oleh pemerintahan Romawi dan diperintahkan untuk mengutuk Kristus supaya ia dibebaskan. Jawaban Polikarpus adalah, 86 tahun aku melayani dia dan dia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku? Ia dibakar hidup-hidup, saudara, pada akhirnya. Mereka tidak mendapatkan keluputan secara jasmani, saudara. Tapi mereka tetap tidak mundur dalam ancaman tersebut. Kenapa? Karena mereka mengasihi Allah karena pribadinya. Mereka mengasihi Allah karena pribadi Allah. Bukan dari apa yang dapat Allah lakukan bagi mereka. Itu yang dikatakan oleh Tim Keller, saudara. We serve God, we love God for God Himself. Not from what we get out of Him. Saudara, artinya bagi kita adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara, itu tidak otomatis kita diluputkan dari kesulitan, bukan? Kita tetap mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita tidak diluputkan dari masalah. Tapi seandainya tidak, saudara, mengajukan kepada kita suatu pertanyaan, saudara. Apa kita mengasihi Tuhan? Apa kita percaya kepada Tuhan? Atau percaya kepada Tuhan plus. Apa kita hanya percaya kepada Tuhan dan pribadinya? Atau kita percaya kepada Tuhan kalau Tuhan melancarkan apa yang aku inginkan? Aku percaya itu kepada Tuhan kalau saya diluluskan dari masalah. Kalau saya diluputkan dari masalah. Kalau penyakit ini sembuh. Kalau pergumulan saya ini selesai secara ajaib dan mengherankan, saudara. Dan yang kedua, saudara, apa artinya bagi kita? Seperti yang saya katakan tadi, saudara. Kisah Daniel bukanlah janji bahwa Allah pasti menyelamatkan setiap orang beriman dari penderitaan dan kematian. Dan saudara, ketika berbagai masalah hidup datang dan kita akan berjumpa dan mengalaminya, saudara. Apakah kita tetap akan percaya kepada Tuhan? Dalam pergumulanmu, maukah engkau berkata, seandainya tidak, kami tidak akan menyembah Allah dunia ini, tapi kami tetap akan menyembah Yesus. Saudara, kepada kita dijanjikan bahwa hidup tidak akan mudah, melainkan bahwa pribadi yang berjanji itu tidak akan meninggalkan kita. Dan itulah yang terjadi dalam perapian yang menyala-nyala itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud kepada berhala. Mereka tidak mundur di hadapan ancaman. Dan mereka tidak ditinggalkan sendiri di dalam api. Atau kalau kita ganti subjeknya dari mereka menjadi Allah tidak meninggalkan mereka di dalam api. Saya akan bacakan ayat 19 sampai 23, saudara.
Ayat 19-23. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. So, saya akan lanjutkan sampai ayat 24 sampai habis, sampai 30. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu serupa seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Saudara, mereka menjadi fireproof, saudara. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dilepaskan dari perapian yang menyala-nyala ini, yang diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala ini, saudara? Yang pertama, Allah menyertai mereka. Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sedang berada di pembuangan, saudara. Yang sedang berada di perapian yang menyala-nyala. Sosok keempat itu berarti lebih dari sekedar makhluk ilahi. Seperti cara Nebukadnezar melihat dia. Ada sosok yang seperti anak dewa. Ada makhluk ilahi. Saudara, mereka melihat lebih dari itu. Demikian juga pembaca mula-mula, orang-orang yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel, melihat kehadiran sosok yang keempat itu. Mereka sedang melihat bahwa Allah masih menyertai mereka. Allah tidak meninggalkan mereka. Allah masih memegang perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Dan di tengah pembuangan itu, di tengah perapian itu, Allah hadir bersama mereka. Dan yang kedua, saudara, perhatikan bahwa Allah menyelamatkan mereka di dalam api, bukan dari api. Saudara, kalau ia mau, ia bisa memadamkan api itu, bukan? Kalau Allah mau, ia bisa mencegah mereka dilemparkan. Tapi ia tidak melakukannya. Saudara, ia memilih hadir dan menyelamatkan mereka dari dalam api, saudara. Di dalam api, bukan dari api, saudara.
Saudara, inilah cara Allah bekerja terkadang dalam kehidupan kita. Bukan menghilangkan penderitaan kita, tapi hadir di dalam penderitaan tersebut. Dan yang ketiga saudara, pada akhirnya yang kita lihat adalah Allah sendiri yang bermisi melalui kehadirannya. Yang tentu melibatkan kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi pada akhirnya Allah sendiri yang bermisi menyatakan namanya, membuat namanya masyhur dan dimuliakan melalui kehadirannya itu sendiri saudara. Dan lihat bagaimana misi Allah tergenapi. Saudara mau lihat bagaimana nama Allah dimasyhurkan dalam bangsa-bangsa di antara bangsa-bangsa. Nama Allah dimasyhurkan melalui mulut seorang raja kafir yang berkata, Allah manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Saudara, mulut yang sama keluar kemudian mengatakan, tidak ada Allah lain yang sanggup melepaskan seperti ini. Misi Allah tercapai karena Allah hadir. Allah adalah Allah yang bermisi, saudara. Misi kita adalah milik Allah, kepunyaan Allah, saudara. Oh saudara, bukan punya kita. Saudara, Allah tidak memiliki, kita tidak memiliki misi Allah dan memiliki banyak hal-hal yang lain, saudara. Saudara, Allah memiliki kita. Allah memiliki kehidupan kita. Allah memiliki gereja kita untuk misinya. Dia sendiri Allah yang bermisi, saudara. Dan saudara, dalam kehidupan kita, Allah juga hadir. Dan Allah memakainya untuk kepentingan misinya. Saya bacakan kutipan dari buku Goforth, Redeemer City to City. Tuhan tidak mengabaikan pekerjaan kita sehari-hari. Melainkan memandang setiap pekerjaan, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar, sebagai sesuatu yang penting bagi misi penebusannya. Saudara, di dalam keseharian kita, Allah hadir dan memakai kesetiaan kita sekecil dan sebiasa apapun tampaknya kelihatannya saudara, untuk mencapai misi agungnya. Supaya semakin banyak orang mengenal Allah yang benar dan Allah yang sejati itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini berarti misi Allah terjadi di ruang-ruang biasa tempat engkau menghabiskan waktumu, saudara. Mungkin di tempat kerjamu, di kampusmu, di sekolahmu. Allah memakai kesetiaanmu saat engkau bekerja dengan integritas, saat engkau merespons tekanan kerja dengan kasih, dengan anugerah, dengan tetap tersenyum bagi sesama rekan kerjamu. Atau menolong mereka yang kesusahan, melalui sikapmu, melalui kehadiranmu, Allah bisa membawa orang-orang di sekitarmu melihat cerminan karakter Kristus, saudara. Dalam relasi kita dengan orang lain, Allah bisa memakai kesetiaanmu ketika engkau mengingat dan mungkin menghubungi satu temanmu yang sudah lama enggak engkau hubungi, yang engkau tahu mungkin sedang berada dalam kesusahan. Dan engkau bertanya dia, mendengarkan ceritanya, mendengarkan kisahnya, apa yang sedang dia alami, dan bahkan berdoa bersamanya. Saudara, dalam pelayanan kita, Allah bisa memakai kesetiaan kita di sana. Mungkin ketika kita mempersiapkan WP atau worship plan bagi engkau yang adalah worship leader. Mempersiapkan worship plan yang baik dan berpusat kepada Kristus. Sehingga jemaat mengalami Injil di dalam ibadah, berjumpa dengan Kristus Yesus di dalam ibadah. Ia mungkin memakai juga kesetiaanmu jika engkau adalah guru-guru sekolah minggu, dengan sabar menceritakan kisah Tuhan Yesus kepada anak-anak sekolah minggu, saudara. Dalam pemuridan yang engkau lakukan, Allah memakai kesetiaanmu ketika engkau merangkul anak-anak muda mungkin di luar sana yang kebingungan dan tidak pernah memiliki mentor dalam kehidupan mereka. Kita hadir, engkau hadir saat mereka mencoba mencari tahu, saudara. Mencoba memecahkan misteri apa sebenarnya kaitan antara khotbah yang mereka dengar setiap minggu, antara iman mereka dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bingung apa artinya iman mereka dengan playlist Spotify mereka mungkin. Apa artinya iman mereka dengan tontonan Netflix mereka.
Apakah benar iman itu terpisah secara mutlak saudara, dan kita tidak bisa menemukan Allah di dalam berbagai macam hal kehidupan sehari-hari. Tidak bisa menemukan arti kehadiran Allah di dalam dunia ini. Dan menghadirkan Allah bagi dunia ini saudara. Dalam berbagai macam tempat-tempat yang tersembunyi mungkin saudara. Allah memakai kesetiaanmu ketika engkau dengan setia menjaga dan bertanggung jawab terhadap rumah tanggamu sendiri. Membesarkan anak-anakmu, merawat orang tuamu yang sakit, atau bahkan terus menceritakan Kristus bahkan kepada mereka yang belum percaya. Walaupun engkau mengalami penolakan, Allah memakai kesetiaan kita karena semua yang kita lakukan penting bagi misi penebusannya. Namun saudara, kita hanya akan mampu setia menjalankan misi tersebut di dunia ini. Bukan dengan kekuatan kita saudara. Bukan dengan kesanggupan kita saudara. Tetapi kita bisa yakin untuk mengerjakan misi ini, terlibat di dalam misi ini saudara. Dan bersemangat di dalam misi, menjadi exiles on a mission saudara. Karena anak Allah sendiri telah terlebih dahulu menjalankan misi yang terbesar. Misi yang telah membawanya ke perapian yang jauh lebih mengerikan dari perapian Nebukadnezar. Yaitu perapian murka Allah yang kekal. Dan kita semua layak dilemparkan ke sana. Karena dosa-dosa kita. Karena kita yang menyakiti Allah. Karena kita yang gagal mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan segenap kekuatan dan tenaga kita. Tetapi menggunakan semuanya untuk mengasihi berhala. Seharusnya kita yang dilemparkan ke dalam perapian murka Allah yang menyala-nyala itu saudara. Itu yang seharusnya kita terima. Tetapi saudara, izinkan saya mengatakan dan menyampaikan berita Injil ini, dan dengarlah kabar baik ini saudara. Yesus Kristus telah datang ke dunia. Ia bergumul di taman Getsemani, berkeringat darah, menanggung beban yang begitu berat yang tidak pernah ditanggung oleh manusia manapun di muka bumi ini saudara. Dan di kayu salib, ia mengalami apa yang seharusnya kita alami. Yesus masuk ke dalam perapian murka Allah yang menyala-nyala, yang seharusnya kita masuki. Supaya kita menerima pengampunan, pendamaian dengan Allah. Dan kehidupan kekal yang tidak pernah bisa kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Bapa tidak memadamkan api itu. Tidak ada sosok lain yang hadir untuk berjalan bersamanya di sana. Dia sendirian di sana saudara. Dalam kesendiriannya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya apa? Supaya kita tidak pernah sendiri di dalam dunia ini. Ia ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Dan karena Kristus, karena kesetiaannya terhadap misi Allah ini, kita sanggup menjadi exiles on a mission saudara. Dan saudara ingat apa kata-kata Nebukadnezar yang tadi? Tidak ada Allah lain yang sanggup melepaskan seperti ini. Saudara, Nebukadnezar betul. Tapi saya yakin ia tidak sadar sebenarnya apa yang sedang dia katakan. Tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan seperti ini. Dan saudara, kita tahu apa arti tidak ada Allah lain yang menyelamatkan seperti ini. Kita telah melihat itu di dalam Kristus. Tidak ada Allah lain yang menyelamatkan seperti Yesus, bukan? Tidak ada Allah lain yang masuk ke dalam perapian murka Allah itu menggantikanku. Tidak ada. Yesus yang ada di sana menggantikanku. Saudara, tidak ada Allah lain yang menyelamatkan seperti ini. Saudara, biarlah dalam hidup kita saudara. Dalam hidup kita, dengan anugerah Tuhan, dengan komunitas kita, saudara, dengan pertolongan Allah Roh Kudus saudara. Kita juga membantu orang-orang lain yang belum pernah tahu berita ini. Bahwa tidak ada Allah lain yang menyelamatkan seperti Yesus. Saudara, beberapa pertanyaan untuk kita renungkan pada hari ini saudara. Yang pertama, berhala apa yang sedang duduk di tata hidupmu hari ini? Yang sebenarnya engkau tahu harus diturunkan dari tata hatimu saat ini.
Saudara, mungkin ini akan membantu. Pikirkan saudara, apa yang pertama kali menarik perhatianmu ketika engkau bangun di pagi hari? Apa yang paling engkau cemaskan? Apa yang engkau takuti sebelum engkau tidur di malam hari? Jikalau jawabannya bukan Allah, Allah yang benar dan sejati yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Jikalau jawabannya bukan Yesus, maka engkau sedang terpikat dengan berhala dunia ini, saudara. Dan pertanyaan yang kedua untuk engkau renungkan. Apakah dalam kehidupanmu sehari-hari engkau sedang mengasihi Allah, pribadi Allah, atau mengasihi Allah plus. Apakah benar Kristus itu cukup? Apakah benar Christ is enough bagi kita, saudara? Atau ternyata kita butuh Kristus plus. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana engkau menjadi perantara kehadiran Allah untuk menjalankan misi Allah di dalam kehidupanmu sehari-hari? 24/7, Senin sampai Senin. Saudara, mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Mari mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Dan silakan berdoa kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu di hadapan Allah yang benar dan Allah yang sejati itu, yang kita kenal dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami, ya Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang buangan, untuk kami mampu menjalani dan melakukan menghidupi iman kami di dalam dunia yang kadang, Tuhan, gak bersahabat mungkin, ya Tuhan, dengan kami. Yang value-value-nya itu berbeda, ya Tuhan, dengan apa yang kami tahu dan kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan. Tolong kami dan kuatkan kami ketika pilihan itu datang, mulai dari hal-hal yang kecil, ya Tuhan. Mampukan kami untuk tetap menyembah Yesus saja. Mampukan kami untuk berkata Yesus saja cukup bagi kami. Dan dalam hidup kami, ya Tuhan, kami menjalankan misi Yesus, supaya semakin banyak orang lain, ya Tuhan, semakin banyak orang mengenal nama Yesus, menyembah Yesus sambil berkata, tidak ada Allah lain yang menyelamatkan seperti ini. Tidak ada Allah lain yang mengubahkan kehidupan seperti ini. Tidak ada Allah lain yang memelukku seperti ini. Tidak ada Allah lain yang menyembuhkan luka-luka hatiku seperti ini. Tidak sampai ku berjumpa dengan Yesus. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Kami rindu melihat itu, ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.